Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, di mana kami akan membahas mengenai cara menghitung kebutuhan tenaga perawat menurut metode Debkes pada ruang dahlia. Ini LO yang akan kita capai. Yang pertama itu untuk mengetahui metode Debkes, kemudian memahami rumus metode Debkes, dan yang terakhir kita akan mengaplikasikan metode Debkes ini pada ruang dahlia. Ini untuk pendahuluannya. Jadi, rumah sakit itu merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan, di mana pelayanan tersebut meliputi rawat inap, rawat jalan, dan bahkan gawat darurat. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut, rumah sakit harus mempunyai beberapa persyaratan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Tenaga perawat di sini sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu, sehingga akan memiliki dampak terhadap kenyamanan, kesembuhan, dan kepuasan pasien. Namun, beban kerja tenaga perawat juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja dari pelayanan keperawatan. Untuk LO yang pertama, metode Debkes 2005. Penghitungan kebutuhan sumber daya manusia, terutama perawat, ini berbeda setiap tempat perawatannya, di mana sebagai contoh di ruang rawat inap, di situ penghitungannya didasarkan pada tingkat klasifikasi asuhan keperawatan dan tingkat ketergantungan pasien, di mana tingkat ketergantungan pasien itu dibedakan berdasarkan jenis kasus, rata-rata pasien per hari, jam perawatan, kemudian jam efektif perawat dalam satu hari itu ada berapa jam. Kemudian perencanaan tenaga keperawatan itu merupakan fungsi manajemen dalam rumah sakit sebagai dasar dari pelaksanaan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi, di mana pemenuhan kebutuhan dasar itu suatu upaya pelayanan keperawatan, formula penghitungan kebutuhan tenaga keperawatan yang ada di sini dengan cara metode Debkes. Ini untuk LO yang kedua, rumus dari Debkes itu sendiri. Di sini rumus sudah dicantumkan. Untuk yang diberi warna merah itu rumus akhir. Jadi untuk jumlah tenaga keperawatan yang diperlukan, kita perlu mencari kebutuhan tenaga, kemudian loss day, dan juga tugas non keperawatan. Di mana untuk kebutuhan tenaga di sini rumusnya jumlah jam perawatan dibagi jam kerja perawat per hari. Kemudian untuk yang loss day dan tugas non keperawatan ini masuk dalam faktor koreksi. Yang pertama loss day. Loss day itu rumusnya jumlah minggu per tahun ditambah jumlah hari cuti ditambah jumlah hari besar dikali kebutuhan tenaga yang tadi sudah dicari, kemudian dibagi dengan jam kerja efektif dalam 1 tahun. Kemudian untuk yang faktor koreksi kedua, di sini tugas non keperawatan, di mana rumusnya itu dari hasil yang pertama dan kedua sudah kita hitung tadi, itu dijumlahkan dan dikali 25%. Jadi, untuk 25% ini merupakan tugas di luar bidang keperawatan, sehingga perawat itu mungkin melakukan tugas selain di bidang keperawatan tersebut. Nanti kalau sudah ketemu semua, tinggal dijumlahkan hasilnya. Di sini untuk keterangannya, jumlah minggu per tahun. Ini dalam rumus loss day itu terdapat jumlah minggu per tahun. Jadi dalam 1 tahun itu terdapat 52 minggu. Kemudian jumlah cutinya itu ada 12. Sedangkan untuk jumlah hari besar itu ada 15. Kemudian untuk jam kerja efektif per tahun itu jadi dalam 1 tahun itu ada berapa hari, kemudian dikurangi hari yang tidak efektif.
Di sini 1 tahun itu ada 365 hari dan 89 ini didapatkan dari hari-hari yang tidak efektif, dari jumlah yang minggu per tahun itu 52, kemudian jumlah cuti ada 12 hari, kemudian ditambah lagi dengan mengikuti diklat 5 hari, kemudian ada pula kompensasi untuk izin sakit 5 hari, kemudian libur nasional 15 hari, itu dijumlahkan akan ketemu 89. Jadi untuk jumlah jam kerja efektif dalam 1 tahun untuk tahun 2001 ini ada 276. Kemudian jam kerja perawat itu dalam 1 harinya 7 jam. Di sini kita akan memasuki LO yang ketiga, yaitu menghitung kebutuhan perawat di ruang dahlia. Di sini sudah diketahui dalam tabel itu ada jumlah tempat tidur itu ada 30, kemudian ada BOR itu 82,3%, kemudian rata jam perawatan per 24 jam itu ada 4,5, kemudian proyeksi jumlah jam perawat itu totalnya ada 760, kemudian jumlah hasil minggu dalam 1 tahun itu ada 52, kemudian cuti tahunan itu ada 12 hari, diklat itu ada 5 hari, izin sakit 5 hari, kemudian libur nasional dalam tahun 2001 itu ada 15 hari, dan dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Kemudian sudah diketahui pula dalam kasus itu jumlah perawat di ruang dahlia ada 11 orang. Kemudian yang ditanyakan itu jumlah kebutuhan perawat ruang dahlia itu harus berapa? Kemudian untuk jawabannya di sini kebutuhan tenaga perawat sudah ada 11 orang. Kemudian kita mencari faktor koreksi, di mana faktor koreksi kita menghitung lost day, jumlah minggu per tahunnya itu ada berapa, ditambah cuti, ditambah hari besar, kemudian dikali kebutuhan tenaga kerja, kemudian dibagi jam kerja efektif dalam 1 tahun. Itu jumlah minggunya ada 52, ditambah jumlah hari cuti 12, ditambah hari besar 15, kemudian dikali 11. 11 itu udah diketahui dari kebutuhan tenaga perawat yang ada, kemudian dibagi dengan jam kerja efektif itu ada 276, karena 365 dikurangi dengan 89 itu hasilnya 276. Kemudian didapatkan hasil 3,14. Karena di sini di bawah 5, kemudian dibulatkan menjadi 3. Kemudian yang faktor koreksi kedua, kita mencari tugas non keperawatan, di mana kebutuhan tenaga ditambah lost day kemudian dikali 25%. Di sini kebutuhan tenaga 11, kemudian ditambah dengan lost day 3,14 dikali 25%. Itu nanti akan ketemu hasil 3,5. Kemudian ini di belakang koma itu angka 5. Jadi bisa dibulatkan ke atas. Itu menjadi 4. Kemudian dari hasil perhitungan tadi itu dijumlahkan semuanya. Jadi untuk jumlah tenaga yang diperlukan itu kebutuhan tenaga ditambah lost day ditambah tugas non keperawatan, sehingga akan berjumlah 11 ditambah 3 ditambah 4 itu akan ketemu 18 orang. Jadi untuk kesimpulannya, perencanaan kebutuhan tenaga atau sumber daya manusia terutama perawat ini dapat dihitung dari jumlah kasus yang dirawat dengan menggunakan rumus atau formula yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian dari hasil perhitungan kelompok kami ditemukan jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dalam ruang dahlia itu berjumlah 18 orang. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Kemudian terima kasih, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan Kak, saya persilahkan. Terima kasih.